Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin meresentasikan tentang pemasaran elektronik berbasis web. Perkenalkan, nama saya Hengki Prabowo. Pertama, pemasaran. Definisi pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Definisi yang dirangkum di atas memiliki 4 fitur penting, yaitu yang pertama, pemasaran adalah suatu proses, sebuah metode tertentu melakukan kegiatan dan umumnya melibatkan serangkaian langkah atau operasi. Yang kedua, melibatkan mix produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang ketiga, adanya pertukaran. Yang empat, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Yang kedua, internet marketing. Internet marketing adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan konsumen melalui kegiatan online untuk memfasilitasi pertukaran ide, produk, dan jasa yang memenuhi tujuan dari kedua pihak. Definisi ini dapat dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, sebuah proses. Yang kedua, membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan. Tujuan dari pemasaran adalah untuk membangun dan menciptakan hubungan pelanggan yang langgeng. Yang ketiga, online. Yang keempat, pertukaran. Yang kelima, kepuasan tujuan kedua pihak. 7 tahapan internet marketing. Tahap 1, framing peluang pasar, melibatkan analisis peluang pasar dan awal pertama lulus dari konsep bisnis, mengumpulkan cukup online dan offline serta data untuk menetapkan beban pembuktian penilaian peluang. Tahap 2, perumusan strategi pemasaran. Strategi pemasaran internet didasarkan pada perusahaan, unit bisnis, dan semua strategi pemasaran perusahaan. Tahap 3, merancang customer experience. Perusahaan harus memahami matang pengalaman pelanggan yang perlu disampaikan untuk memenuhi peluang pasar. Tahap 4, crafting the customer interface. Pelanggan internet telah bergeser fokus pertukaran dari pasar face to face, yaitu wajah ke wajah, berpindah ke marketplace, yaitu layar ke layar. Perbedaan utama adalah bahwa sifat hubungan pertukaran sekarang dimediasi antar muka oleh teknologi. 7 tahapan internet marketing. Tahap 5, merancang program pemasaran. Setelah penyelesaian tahapan 1-4, perusahaan harus memiliki arah strategis yang jelas. Perusahaan telah membuat keputusan pada pilihan tertentu. Selain itu, telah diputuskan segmen sasaran dan spesifikasi posisi yang ingin memiliki di benak pelanggan. Tahap 6, memanfaatkan informasi pelanggan melalui teknologi. Dalam lingkungan customer centric, perusahaan harus membuat dan bertindak pada 3 kunci keputusan. Yang pertama, strategi pilih apa yang pasar untuk mengejar atau marketing penelitian. Yang kedua, mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan dan menyusun strategi untuk memperoleh target pelanggan atau database pemasaran. Dan ketiga, menilai keuntungan jangka panjang dari pelanggan dan mempertahankan pelanggan utama atau customer relationship management. Tahap 7, mengevaluasi program pemasaran. Tahap terakhir ini melibatkan evaluasi dari program pemasaran internet secara keseluruhan. Ini termasuk fokus yang seimbang di kedua pelanggan dan metrik finansial. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Kevin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hengki. 4 tahapan hubungan pelanggan. Keempat tahap tersebut adalah kesadaran sejauh mana dengan pelanggan memiliki beberapa dasar informasi, pengetahuan atau sikap tentang perusahaan atau persembahan, tetapi belum melalui komunikasi apapun dengan perusahaan. 2. Eksplorasi atau ekspansi. Bila pelanggan dan perusahaan mulai melakukan komunikasi dan tindakan yang
memungkinkan suatu evaluasi apakah untuk mengejar hubungan yang lebih dalam. Komitmen bila pelanggan dan perusahaan merasakan kewajiban atau tanggung jawab untuk setiap yang lainnya. Pembubaran selection dari kelompok pelanggan yang paling berharga dan memutuskan dengan pelanggan paling berharga. Marketing mix atau bauran pemasaran. Tujuan utama dari pemasaran adalah membuat pelanggan Anda menyadari produk Anda dan membelinya. Bauran pemasaran adalah kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produknya. Seperti istilahnya, ini memang campuran dari banyak alat pemasaran taktis. Peran eksekutif pemasaran adalah mempersiapkan kombinasi yang telah untuk menghasilkan sinergi yang sangat baik antara produk dan audiens yang ditargetkan. Bauran pemasaran biasanya mengacu pada himpunan 4P, yaitu produk, price, harga, promotion, promosi, dan place, tempat. 4. Peran bauran pemasaran adalah untuk mensintesis kualitas produk yang terlihat dan tidak terlihat dengan aspirasi klien yang ditargetkan. Bauran pemasaran untuk produk manufaktur akan berbeda dari produk sebagai layanan. Siapa yang menemukan strategis pemasaran 4P? Neil Borden lah yang pertama kali mempopulerkan gagasan bauran pemasaran pada 1950-an. Borden mendefinisikan eksekutif pemasaran sebagai seorang yang memadukan bahan-bahan untuk membuat resep yang tepat untuk memasarkan suatu produk. Kemudian Jerome McCarthy yang menyublimasikan konsep 4P pemasaran dari ide-ide bauran pemasaran Borden. 2. McCarthy telah menyoroti bahwa 4P yaitu produk, harga, promosi, dan tempat merupakan elemen kontrol awal yang tersedia untuk membentuk rencana pemasaran. Dia juga mengartikulasikan perubahan saldo variabel-variabel ini dalam perspektif jangka panjang dengan produk yang paling sulit diubah. Faktor yang menentukan bauran pemasaran. Faktor internal. Ini mencakup faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau yang berkaitan dengan suasana dalam perusahaan. Faktor internal utama adalah sifat produk, tahapan produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, ketersediaan dana, tujuan perusahaan. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor di luar organisasi. Mereka mencakup aspek-aspek berikut: tingkat persaingan, efisiensi saluran, perilaku membeli konsumen, kontrol dari sisi pemerintah. Pentingnya strategis pemasaran 4P. Dasar-dasar bauran pemasaran berdasarkan strategis pemasaran 4P akan meningkatkan kesuksesan produk Anda dengan memberikan manfaat seperti berikut: menciptakan sinergi, loyalitas, dan nilai merek, berfungsi untuk mendekatkan pelanggan, memungkinkan integrasi yang tepat, panduan dalam mengambil keputusan yang tepat, volume penjualan lebih tinggi. Presentasi akan dilanjutkan sama Mas Ibrahim. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Kevin. Contoh strategi pemasaran 4P. Jika Anda merasa pembahasan strategi pembahasan 4P terlalu rumit, maka mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, P pertama adalah singkatan dari produk. Contoh produk ayam KFC akan menyertakan tampilan makanan. Ember merah mengkilap dengan wajah Kolonel Sanders yang tersenyum. P kedua, strategi penetapan harga memiliki digunakan oleh perusahaan Spotify di Indonesia untuk mendapatkan penetrasi terbaik. Ini hampir menghapus semua kaset fisik. P ketiga adalah promosi. Misalnya Coca-Cola memanfaatkan Piala Dunia 2010 dan lagu tema Kanaan sedemikian rupa sehingga Coca-Cola dan sepak bola semuanya menjadi identik. Tempat atau distribusi adalah P. Keempat contoh, iPhone Apple ditemukan dengan mudah di toko e-commerce terkenal seperti Amazon dan bukan di toko online yang menjual bahan bangunan. Strategi pemasaran online. Search engine optimization, search engine marketing, social media marketing, pay per click, affiliate marketing, email marketing, dan WhatsApp marketing. Mekanisme periklanan online. Website menjadi komponen penting dalam mendistribusikan iklan online. Dalam sebuah website terdapat alat untuk mendapatkan iklan secara efektif. Mendistribusikan iklan online pada website secara efektif akan meningkatkan promosi bisnis Anda. Selain itu, pendistribusian iklan online juga dapat dilakukan pada media sosial, search engine, forum, dan blog. Implementasi pengembangan situs web. Mempermudah aktivitas manusia, dan kini kecanggihan teknologi informasi komunikasi itu semakin maju sehingga terjadi penambahan fungsi dalam bidang teknologi informasi komunikasi yang semakin mempermudah dan memanjakan manusia. Dan contoh salah satu kecanggihan teknologi yaitu media sosial. Media sosial saat ini sedang diminati oleh semua orang di muka bumi. Orang kaya, orang miskin, pelajar, mahasiswa, orang tua, anak muda, orang kota, orang desa berlomba-lomba mengakses jejaring sosial dimanapun dan kapanpun selama jaringan internet tersedia. Sekian presentasi